Terkadang hidup itu di bawah, kadang juga di bawah banget. Begitu kata Lek Bagong pagi itu ketika harus meratapi kehidupannya yang setiap hari begini-begini saja. Kadang makan tempe goreng, tempe orek, sayur tempe, tempe crispy. Pokoknya yang selalu tersaji di meja makan Lek Bagong adalah olahan tempe. Sesekali ia makan daging ayam atau sapi kalau Pak Tony membawakannya ke rumah. Namun pada suatu hari tidak ada tempe di meja makannya. Bukan karena ia jadi makan ayam ataupun telur, tapi memang tidak ada makanan ketika angkringannya terpaksa harus diangkut oleh Satpol PP karena menyajikan minuman Amer Cincau dan ia dituntut oleh Persatuan Bakul Angkringan seluruh Indonesia. Waduh. Di titik itulah rumah Lek Bagong berasa seperti neraka karena istrinya mulai marah-marah tak karuan dan Lek Bagong tak tahu lagi harus bagaimana. Namun manusia selalu diberikan kemampuan terbaiknya ketika berada di titik terendah. Begitu juga mas-mas di film ini yang harus melihat keluarganya berada di titik terendah. Dan ia akhirnya harus mengerahkan semua kemampuannya demi lolos dari titik tersebut. Jadi begini ceritanya. Mas-mas ini bernama Alex. Ia hanyalah seorang pengangguran dengan impian besar. Keluarganya adalah imigran yang pindah dari Ukraina menuju kota kecil di Kanada bernama Ontario untuk mengadu nasib dan memperbaiki kehidupan keluarga Alex. Hal itu membuat Alex kecil tidak memiliki banyak teman. Hidup bersama ibu yang bekerja di bank dan ayah yang lebih memilih berkumpul minum marimas bersama tetangganya daripada bekerja. Hal ini membuat Alex kecil hanya berteman dengan komputer ibunya. Walau sebenarnya hal ini dilarang oleh ibunya, tapi Alex kecil selalu diam-diam memainkan komputer tersebut. Hingga ketika ia semakin dewasa, situasi keluarganya masih tetap selalu dibayang-bayangi oleh hutang dan tagihan kartu kredit. Alex mulai sering mendengarkan pertikaian dari orang tuanya. Hal yang diributkan pun selalu tak jauh-jauh dari masalah uang. Alex yang seorang pengangguran juga tidak bisa membantu apa-apa. Hingga ia akhirnya mencari cara mendapatkan uang melalui komputer milik ibunya. Dan setelah mempelajari dengan tekun, Alex akhirnya dapat menghasilkan uang sendiri dan menyimpannya untuk mimpi besarnya, yaitu bisa masuk ke perguruan tinggi. Suatu hari, pertikaian antara kedua orang tuanya semakin membesar. Hal itu membuat Alex jengah dan membuatnya ingin mencari secangkir kopi di coffee shop skena terdekat. Ketika Alex sedang ngopi, ia mendengar berita tentang komunitas hacker dark web dengan pimpinan yang bernama Z. Namun, ia tak terlalu menghiraukannya dan lanjut menenangkan dirinya di coffee shop itu. Ketika Alex kembali ke rumah, ia mendengar tangisan ibunya dan segera menghampirinya. Setelah Alex tanya apa yang terjadi, ternyata ibunya dipecat dari pekerjaannya di bank. Ibunya menangisi kehidupan mereka yang semakin kacau. Karena sang ibulah yang menjadi tulang punggung dari keluarga ini. Ibunya harus membayar tagihan dengan apa kalau ia dipecat dari pekerjaan ini? Hal ini membuat hati Alex tak tega melihatnya. Dan ia pun segera mengambil uang yang ia kumpulkan lalu ia berikan kepada ibunya. Mungkin tidak cukup untuk melengkapi semuanya, tapi setidaknya dapat sedikit membantu beban ibunya. Kemudian Alex merenungi semuanya. Mimpinya, uangnya untuk kuliah, dan juga akan seperti apa kehidupan keluarganya setelah ini. Alex mengumpulkan uang tersebut bertahun-tahun dan waktu Alex tinggal sebulan jika ia ingin mendaftarkan masuk ke perguruan tinggi. Sekarang, mimpi Alex harus ia kubur dalam-dalam karena uang tabungannya tak tersisa sedikit pun. Sejak itu, Alex sangat membenci bank yang memecat ibunya. Ia menyimpan dendam besar pada bank tersebut. Namun, kehidupan harus terus berjalan. Begitu juga dengan mimpi-mimpi Alex. Kini ia harus mencari uang sesegera mungkin. Setelah menelusuri internet yang dipenuhi dengan penipuan, Alex pun teringat dengan berita tentang komunitas hacker bernama Dark Web.
Setelah Alex berhasil membuat akun di website mereka, ternyata untuk bergabung ke dalam dark web tidak semudah itu. Kemudian ia bertanya dengan seseorang dengan username Roosevelt. Dan Roosevelt memberikan informasi kalau ia harus melakukan sesuatu yang ilegal. Salah satunya adalah mencuri nomor kartu kredit dari orang lain. Disitulah perjalanan Alex sebagai hacker dimulai. Target pertama Alex adalah teman sekolahnya yang bernama Randy. Ia adalah seorang jagoan sekolah dan selalu ingin menjadi tak terkalahkan di lingkungan sekolahnya. Kemudian, Alex membuat website simple yang menjual suplemen palsu penambah massa otot. Lalu, He used his dad's credit card and it had a lot of money on it. Dad, can I use your credit card? target pertama pun berhasil dieksekusi. Dan kini ia berhasil bergabung dengan dark web dengan level akses paling rendah, yaitu Soldier. Alex diminta menjual barang yang ia dapatkan dari pasar gelap atau black market. Dengan cara tersebut, Alex akan membeli barang dengan harga yang jauh lebih murah. Kemudian menjualnya dengan untung yang besar. Barang pertama yang ia dagangkan adalah laptop gaming, perhiasan, bahkan hingga handphone. Alex melakukan segala perintah yang Roosevelt minta, hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan uang hampir 500 juta rupiah hanya dalam waktu 4 minggu. Padahal sebelumnya ia harus menghabiskan bertahun-tahun untuk mendapatkan angka yang sama. Setelah semua terkumpul, Alex kembali melanjutkan mimpi besarnya, yaitu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ia pun pergi ke Toronto dan memulai kehidupan barunya di kota ini. Tak hanya itu, Alex juga menyewa apartemen untuk ia tinggal selama kuliah. Namun, sayang sekali Alex terlambat membayar kuliahnya sehingga ia harus menunggu hingga awal tahun depan untuk memulai kuliahnya. Hal tersebut membuat Alex harus berpikir cara mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Lalu, Alex kembali mengakses situs dark web dan kini aksesnya bertambah banyak hingga ia dapat membuat identitas palsu dan juga mendapatkan akses pasar gelap lebih banyak dari sebelumnya. Namun, perjalanan di tempat baru tidaklah mudah. Ia mencoba menjual jam Rolex yang sebelumnya ia beli ke toko-toko jam di sana. Namun, justru cemoohan dan juga diikuti oleh orang asing ketika ia masuk menawarkan dagangannya. Setelah kesekian toko ia masuki, akhirnya orang asing yang mengikutinya pun menyapanya. Pria ini bernama She atau Shai. Ia melihat gerak-gerik Alex sedari tadi. Dan ia menawarkan kerjasama kepada Alex. Kalau ia berhasil menjualnya, maka 30% hasil penjualannya akan dibagikan kepada She. Alex pun menyetujuinya dan sempat panik karena merasa ditipu. Beruntung She bukanlah orang jahat. Keduanya justru akan bekerja sama dalam bidang ini. Alex yang mencari barangnya dan She yang akan menjualnya. I ever use one of these? But. Thank you very much. Face, 20 megabytes of built-in memory. It's got an electronic compass. Yeah, we'll take them. What's up? Boom. Setelah penantian panjang, akhirnya Alex pun akan memasuki hari pertama sebagai mahasiswa. Namun, pikirnya berubah seketika. Alex berpikir kalau kehidupan universitas bukanlah untuknya. Dan ia memberikan buku-buku kuliahnya kepada mahasiswa baru lainnya. Dan kini Alex akan memilih jalan karirnya sebagai seorang hacker jenius. Dan She akan menjadi partnernya dalam bidang ini. Target mereka kali ini adalah para tikus-tikus berdasi yang seringkali mengkorupsi dana APBD setempat. Dan dengan relasi yang She miliki di berbagai tempat, membuat jalan She dan Alex semakin mulus pada bidang ini. Hingga akhirnya mereka sampai ke sebuah bar. Ia bertemu seorang wanita yang akan kita sebut sebagai Mami. Mami ini memberikan sebuah black card
Dan ketika Alex melihat kartu tersebut, ia langsung berkata kalau uang di dalamnya tidak terbatas, alias sangat-sangat banyak. Namun sesampainya di rumah, Alex bilang kalau tidak akan menggunakan kartu itu karena akan terlalu berbahaya bagi hidup mereka. She terus merayu Alex agar mau mengambil uang dari kartu tersebut dan berjanji tak akan menggunakannya lagi. Kemudian, Sure you want to do this? Go, drive. What happened? Relax, we're in the money. keesokan paginya Alex menemukan hal yang sangat menarik. Karena ketika ia melihat daftar-daftar bank yang mudah untuk dibobol, ia melihat ada nama bank yang memecat ibunya saat itu, yaitu IBC. Alex melihat sebuah kesempatan untuk melampiaskan balas dendam dan juga kebenciannya dengan keahliannya. She awalnya enggan melakukannya karena ini tak menghasilkan apapun bagi mereka. Namun, karena ini Alex adalah partnernya, berangkatlah ia ke bank IBC dan berpura-pura akan membuka rekening di sana. Kemudian, misi pun dimulai. No, that's okay. Don't worry about it. No. I really have a lot of pens. That is strange. Aksi ini terlalu cepat diketahui oleh petugas keamanan bank dan membuatnya harus diinterogasi oleh kepala keamanan bank tersebut. Setelah terus-terusan menghindar dan tidak mau mengaku atas apa yang telah Alex perbuat, kepala keamanan pun mencoba untuk menghubungi polisi. Namun karena Alex pun takut berurusan dengan polisi, akhirnya ia terpaksa menawarkan untuk mengupgrade keamanan dari software yang Bank IBC miliki. Setelah kesepakatan tersebut, akhirnya Alex dan She pun keluar dari Bank IBC dengan dendam Alex yang belum selesai. Tapi, tindakan Alex tersebut nampaknya mengundang banyak simpati dari para anggota komunitas tersebut. Karena biasanya para hacker ini hanya berlindung di balik komputer atau laptopnya. Namun, yang Alex lakukan adalah datang ke tempat tersebut secara langsung. Saking ramainya forum chat malam itu, hingga cerita ini pun sampai pada Z, pimpinan dari Dark Web. Dan Z pun memberikan like pada profil Alex, yang berarti Z mulai tertarik dengan keahlian dan keberanian salah satu anggotanya. Besok paginya, She yang merasa kasihan dengan Alex yang tak memiliki pasangan pun mencarikannya pasangan melalui dating apps. Bukan Tinder, bukan Bumble, tapi melalui Dark Web. Pancene She. Dengan terpaksa, Alex pun datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan si wanita dari Dark Web tadi. Wanita ini bernama Kira. Obrolan baru saja cair. Alex malah ditelepon oleh She. You banging her yet? No, hey, I'm just kidding. We ask if she wants to work with us. Walaupun dengan pertanyaan awal yang agak dlogo, namun usulan untuk mengajak Kira bekerja sama nampaknya membuat Alex sedikit tertarik. Tapi belum sampai Alex mengatakan hal tersebut kepada Kira, justru Kira yang terlebih dahulu mengatakannya. Dan tanpa Fafifu was-was, partner Alex pun kini bertambah satu, yaitu Kira. Hal pertama yang Kira lakukan setelah bergabung adalah membeli alat mesin cetak kartu. Ini akan digunakan untuk membuat kartu kredit palsu dan dijualnya ke seluruh dunia. Kemampuan ketiganya benar-benar berkolaborasi dengan baik dan dapat mengembangkan penjualan ini dengan keuntungan yang lebih besar. Kesuksesan mereka pada bidang ini hingga dapat membuat Alex dan kawan-kawan membeli Ferrari merah secara cash. Datangnya Kira dalam tim juga meningkatkan kualitas klien yang mereka dapatkan. Kira mencari kliennya melalui sosial media bernama Mobly, dan juga bantuan dari pamannya. She nampaknya mencurigai gerak-gerik dari Kira,
She menduga kalau Kira ini bekerja sama dengan orang lain yang nantinya dapat membahayakannya dan juga Alex. Alex tak terlalu menggubris apa yang She katakan. Yang Alex pedulikan adalah uang yang mereka dapatkan. Kecurigaan She semakin menjadi-jadi ketika Ferrari yang baru saja mereka beli berhasil terjual melalui klien yang Kira dapatkan. Dan kemarahan She pada Kira memuncak ketika mereka akan menjual semua barang-barang yang ada di dalam truk. Perdebatan She dan Kira pun tak terelakkan, dan hal ini pun mengacaukan semuanya. Hingga There's no problem. Get your fucking hands off me! Whoa. You were gonna buy everything in that truck. It's fine. No deal. You walk, we'll walk. We can make a deal another time, okay? Let's go. pada suatu siang, seorang laki-laki memasuki sebuah coffee shop dan langsung coba disapa oleh Alex. Pria ini adalah orang di balik username Roosevelt. Alex mengundangnya bertemu secara langsung karena Alex ingin bertemu langsung dengan Z. Namun karena orang di dalam komunitas ini adalah anonymous, maka dari itu Roosevelt mengatakan kepada Alex bahwa apa yang ia inginkan hanyalah hal bodoh. Dan jangan lagi berharap pada hal-hal seperti itu. Kacaunya situasi di antara mereka bertiga ini membuat mereka berpikir untuk kabur dari Toronto dan mencari tempat yang lebih aman. Dan mereka pun memutuskan untuk memilih Hong Kong untuk menjadi tempat pelarian mereka. Fase baru dalam hidup mereka pun dimulai di Hong Kong. Dan apa yang mereka hasilkan di sini ternyata lebih besar dibandingkan ketika mereka masih ada di Toronto. Klien yang mereka dapatkan juga semakin luas cakupannya. Kehidupan mereka juga semakin membaik, hingga ketika mereka akan membeli perhiasan, hal ceroboh pun terjadi. We had hundreds of credit cards. Sorry, sir. 차! A pickup was when a card would get canceled. Pick up adalah sebuah hal di mana ketika terminal kartu kredit mengenali kartu tersebut adalah palsu dan memperingatkan kepada kasir untuk menelpon pemilik asli kartu tersebut. Dalam kondisi ini, Alex dan Kira ingin bekerja sama dengan Z. Namun, itu semua tidak mudah. Persis seperti yang Roosevelt katakan saat itu. Namun, Kira memiliki rencana untuk menghasilkan uang yang lebih besar dan juga membuat kekacauan. Karena ini akan dapat menarik perhatian dari Z. Di tengah pembicaraan tersebut, She menyanggahnya. She ingin mereka semua merayakan apa yang sudah mereka dapatkan. Karena hari ini adalah hari ulang tahun She. Berangkatlah mereka untuk party di sebuah klub malam di Hong Kong. She langsung terlihat bersama dengan wanita yang menemaninya berlenggak-lenggok di lantai dansa malam itu. Sementara Alex dan Kira hanya minum-minum cantik dan memperhatikan kelakuan She. Baru saja mereka mencoba bersenang-senang, seorang pria asing datang menghampiri She dan wanita di depannya. Pria tersebut berkata kalau wanita tersebut adalah miliknya malam ini. Namun dengan sombongnya, She berkata bahwa ia bisa membayarnya 3 kali lipat agar wanita tersebut tetap bersamanya. Alex dan Kira ini sudah mulai khawatir dengan hal tersebut. Dan benar saja. Alex dan She pun terpaksa ditahan oleh kepolisian setempat. Ya, walaupun cuma sebentar karena ia dibebaskan oleh Kira. Namun, Kira kembali berkata bahwa yang membebaskan Alex dan She adalah pamannya. Esok harinya, Alex dan Kira kembali melanjutkan pembicaraan untuk menarik perhatian dari Z. Belum banyak mereka berdiskusi, datanglah She membawakan uang 1 kresek penuh dengan tujuan permintaan maaf dari kejadian sebelumnya.
Alex yang curiga kepada Shea pun bertanya dari mana asal uang-uang ini. Dan tanpa rasa bersalah, Shea mengeluarkan kartu yang diberikan oleh Mami ketika di Kanada. Hal ini seketika membuat Alex naik pitam. Ia benar-benar marah kepada Shea karena hal ini terlalu berbahaya bagi mereka dan Shea sudah berjanji tidak akan menggunakannya lagi. Kemarahan Alex pun semakin memuncak hingga You've been f***ing everything up. You don't trust Kira, you're drunk all the time. And now you've gone and used the f***ing card that I specifically told you not to use again, Sai. situasi yang kacau ini mengharuskan Kira dan Alex melakukan sesuatu. Dan rencananya untuk menarik perhatian Z pun dimulai. $1 million was stolen across various ATMs in Hong Kong. Mereka berdua berhasil meraup uang hingga 2,3 juta dolar atau setara dengan 37 miliar rupiah. Dan setelah keberhasilan ini, Kira ingin berhenti dari semuanya dan mengajak Alex juga melakukan hal yang sama. Memulai kehidupan di tempat baru dan menikmati semua hasil yang sudah mereka dapatkan. Namun, dengan berbagai alasan, Alex menolaknya dan berkata kalau dia tidak akan berhenti dari apa yang sudah ia lakukan sejauh ini. Kira yang mendengar Alex ngotot dan ngeyel pun segera mencium Alex. Pertandingan yang nyaris berujung ke adu penalti ini pun harus berhenti. Karena ada notifikasi dari Z. Ia memuji apa yang sudah Kira dan Alex lakukan hingga saat ini. Dan kini level Alex di dark web naik menjadi underboss. Dan akhirnya, apa yang Alex perjuangkan akan segera terwujud. Benar saja, Z akhirnya menjadwalkan pertemuan di pulau kecil di luar Hong Kong. Dan kini, Alex akhirnya bertemu sosok sebenarnya dari pemimpin dark web, yaitu Z. Di sana, Alex mengajak bekerja sama dengan Z, dan berharap Z mau untuk mengikuti ide yang ia miliki. Tapi Z bukanlah orang yang sembarangan. Ia berkata kepada Alex, siapapun yang ingin bekerja sama dengannya, haruslah orang yang benar-benar dapat menyelesaikan misi tersebut. Kalau ada kesalahan dalam misi, maka ia harus bersiap-siap untuk lenyap beserta dengan keluarga dan teman-temannya. Dan setelah pertemuan dengan Z, Alex mendengarkan sebuah voicemail dari Shea yang meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Shea berkata kalau ia akan menunggu Alex dan Kira di hotelnya. Namun, voicemail dari Shea seperti terhenti ketika ada yang datang di kamar hotelnya. Dan ternyata Wait. Tapi sesampainya Alex di hotel, ia dikejutkan dengan kondisi Shea yang sudah tergeletak di bathtub dengan kondisi tak bernyawa. Dan ternyata pelaku dari kejadian ini adalah pria pemilik black card yang sebelumnya Shea gunakan. Alex nampak sedih meratapi kehilangan sahabatnya sekaligus partnernya ini. Tetapi karena Alex sudah bekerja sama dengan Z, ia pun harus tetap menjalankan misinya. Dan Kira masih dengan pendiriannya bahwa selesai misi ini, mereka harus segera berhenti dan menikmati semua hasil kerjanya selama ini di tempat baru dengan kehidupan yang baru. Alex hanya diam dan melanjutkan perjalanan mereka. Kini Alex dan Kira sudah bersama tim yang telah Z sediakan. Misi kali ini adalah membunuh ketua Federal Reserve. Karena ia telah berhasil membuat indeks saham stabil kembali setelah banyaknya serangan cyber selama ini. Hal itulah yang membuat Z tidak senang dan meminta Alex untuk menyelesaikan semua ini. Setelah rencana matang yang telah mereka persiapkan, eksekusi pun dimulai. These stock options might not cost a lot right now, but they're going to expire in half an hour, and they will be. I've been responsible for bringing the market back onto its feet. Fuck yeah! Setelah peluru berhasil tepat mendarat di dada Pak Ketua ini, berita yang telah Alex dan tim siapkan pun mulai dipublish dan diberitakan secara masif di televisi dan juga di internet.
Tentu saja hal ini membuat para petinggi negara dan juga para sultan yang menaruh uangnya pada saham pun panik. Efek instan dari kematian ketua federal tersebut adalah market saham yang awalnya mulai stabil, kembali merah dan akan menyebabkan banyak kerugian. Di saat itulah Z mengambil keuntungan dari mereka dan kemudian membagikan hasilnya kepada Alex dan juga tim lainnya. Ketika Alex dan Kira akan pergi meninggalkan ini semua, dua orang misterius pun datang mendatangi mereka. Hey, Alex, time's up. Alex! You bastard! Ia disekap oleh orang tak dikenal dan entah utusan dari siapa. Alex dipisahkan dari Kira yang entah kemana. Tanpa berkata-kata, dua orang ini hanya menunggu perintah dari bosnya. Ketika perintah itu datang, Alex pun dibius dan ditinggalkan sendirian di sana. Ketika Alex mulai siuman, ia hanya melihat laptop yang rusak, kamar yang kacau, barang-barang berserakan dan juga satu identitas aslinya. Setelah mengumpulkan kesadarannya, ia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia mencoba menghubungi Kira dan juga Z dengan HP milik sopir taksi. Tapi nomor mereka sudah tidak aktif. Jadi, tujuan Alex kini hanya datang ke tempat yang sudah Kira dan ia sepakati jika misi ini sudah selesai, yaitu kota Bangkok. Sesampainya Alex di Bangkok, ia datang ke lokasi yang memang sudah ia dan Kira rencanakan, yaitu di Kuil Wat Arun pada siang hari. Namun, karena saat itu masih malam, Alex pun teringat orang tuanya. Alex mencoba menghubunginya melalui telepon umum. Dan sayangnya tak ada respon dari telepon tersebut. Dan Alex pun hanya mengirimkan voicemail kepada orang rumah. Hidup Alex kian terasa hampa. Berada di tempat baru, sendirian, tak ada tujuan. Kira pun juga tak menepati janjinya di sana. Alex yang biasanya sehari-hari berkutat dengan komputer dan juga internet sejak kecil, kini ia tak memiliki apapun. Bahkan HP saja ia tak punya. Rasa putus asa mulai menyelimuti pikirannya di kala itu. Namun langkahnya hari itu tertuju pada sebuah warnet. Tempat di mana ia akan kembali merasakan sedikit kehidupan normalnya. Di sana ia mencoba mengakses informasi mengenai dark web ataupun tentang Kira. Ia hanya mendapatkan informasi kalau Z berhasil ditangkap oleh FBI dan juga Kira yang tertembak oleh FBI karena mencoba kabur. Tak hanya itu yang Alex dapatkan. Alex yang itu juga mendapatkan penggerebekan dari polisi setempat. Karena kartu yang ia gunakan terdeteksi pick up oleh kasir warnet, yang membuat kasir tersebut menghubungi polisi agar segera dapat meringkus Alex. No, you don't understand. Somebody, I need 5 minutes. 5 minutes. I need to talk to somebody. Please, give me 5 minutes. Rasa frustasi yang Alex alami di awal hari-harinya di penjara mulai perlahan terlewati. Ia mulai menyadari kalau apa yang ia lakukan selama ini sudah melewati batas. Alex sadar kalau kini ia kembali sendiri lagi, tanpa memiliki siapa-siapa. Kira, wanita yang ia harapkan dapat menjadi tempat bersandarnya juga justru terbunuh oleh FBI. Yang dapat Alex lakukan hanyalah berdamai dengan kondisi saat itu. Kemewahan yang sempat ia rasakan sebentar, kini telah hilang semuanya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan kini Alex telah 2 tahun berada di dalam penjara. Ia akhirnya dapat kembali merasakan segarnya dunia luar. Ternyata keluarnya Alex telah ditunggu oleh seseorang. Hello. Seketika, senyum dari Alex mereka. Ia kembali melihat Kira. Kira ternyata masih hidup. Semua ini telah paman Kira rencanakan.
Paman dari Kira ini adalah kepala keamanan dari Bank IBC yang waktu itu menginterogasi Alex. Paman Kira berencana membongkar sindikat Z dengan menaruh Kira pada tim Alex dan memberikan saran-saran yang sedikit demi sedikit dapat membongkar sosok Z yang sebenarnya. Kira tak bisa membebaskan Alex karena FBI dan kepolisian masih mengawasi kasusnya. Jadi yang bisa Kira lakukan hanya menunggu hingga hari ia keluar. Dan setelah penantian selesai, mereka berdua pun memulai kehidupan barunya sekali lagi. Ketika saya menonton film ini, saya benar-benar teringat dengan satu kalimat yang saya sangat mengagumi kata-kata tersebut. Jadi, kira-kira Alex dan Z pernah mengatakan hal seperti ini. Uang tak pernah membuat seseorang berubah. Justru, uanglah yang semakin menunjukkan jati diri orang tersebut. Saya pribadi sangat setuju dengan hal tersebut karena pada dasarnya orang baik akanlah tetap menjadi baik setelah menjadi kaya. Walaupun dia dalam kondisi kekurangan, tetapi ketika seseorang suka berbagi, maka ketika dia kaya pun ia akan tetap sering berbagi. Justru nominalnya yang akan bertambah. Namun, ketika orang yang tidak baik diberikan uang lebih, maka ia akan melakukan hal-hal yang tidak baik lainnya. Dan semakin membawa hal negatif dalam kehidupannya. Saya Pru mewakili Bang Gogon dan segenap tim Pushrank Epic Glory mengucapkan terima kasih. Like jika kalian suka videonya, dan dislike kalau nggak suka. Jika harimu berat, jika harimu buruk, letakkan semua masalahmu di secangkir kopi. Dan, sebatin aja dulu. Tapi jangan banyak-banyak, nanti kamu sakit loh. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running